Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman disebutkan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara agraris. Maka, pertanian yang maju, efisien, dan tangguh mempunyai peranan yang penting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk di Indonesia bekerja pada bidang pertanian. Indonesia juga dikenal memiliki lahan pertanian yang luas, sumber daya alam yang beraneka ragam juga berlimpah. Di negara agraris, pertanian mempunyai peranan yang sangat penting di sektor pemenuhan kebutuhan pokok. Selain itu, pertanian berperan besar dalam mendongkrak sektor sosial, sektor perekonomian, dan perdagangan. Pertanian merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Antara lain sebagai penyumbang devisa negara, sumber lapangan pekerjaan, pemacu proses industrialisasi, dan sumber bahan pangan. Namun seiring perkembangan zaman, sektor pertanian mengalami penurunan akibat adanya alih fungsi lahan, serta kurangnya minat pemuda untuk terjun ke bidang pertanian. Perjalanan Indonesia dalam pembangunan pertanian dianggap tidak menunjukkan hasil yang maksimal. Dilihat dari tingkat kesejahteraan petani dan kontribusinya pada pendapatan nasional. Padahal, pembangunan pertanian dianggap penting bagi pembangunan nasional. Salah satu permasalahan yang cukup sering dialami dalam pemburuan agraria atau alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke lahan non-pertanian yang dilakukan oleh pemerintah, yang tentu saja permasalahan ini tidak dapat dianggap sepele dan harus segera ditangani agar dapat mencapai pembangunan nasional demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kebijakan alih fungsi lahan pertanian yang dibuat suatu negara termasuk Indonesia bertujuan untuk mengatur ketersediaan lahan pertanian agar tetap stabil dan tidak menyempit, tidak mudah cepat rusak, tetapi berfungsi dengan baik akibat ulah atau pemanfaatan para penghuninya. Karena pada dasarnya, peralihan lahan terjadi pada zaman dahulu yang bertujuan untuk mempertahankan hidup manusia. Jadi, alih fungsi lahan pertanian di sini dapat menyangkut suatu tindakan untuk meningkatkan fungsi dan mengefektifkan lahan pertanian menjadi lahan sejenis atau merubah atau mengganti fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Bahkan ada yang langsung atau tidak langsung dapat merusak kondisi lahan tersebut. Di samping dapat menjadi sumber ketegangan atau konflik antar individu atau kelompok, bahkan antar negara. Alih fungsi lahan pertanian merupakan salah satu fenomena yang cukup banyak terjadi belakangan ini di Indonesia. Hal ini seiring dengan pertambahan penduduk dan kegiatan pembangunan
sehingga mengakibatkan permintaan dan kebutuhan terhadap lahan semakin tinggi yang dipergunakan untuk menyelenggarakan kegiatan dalam bidang pertanian maupun non-pertanian. Dalam ilmu ekonomi, kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak produktif dan tidak menguntungkan selalu akan dengan cepat digantikan dengan kegiatan lain yang lebih produktif dan menguntungkan. Persaingan terjadi untuk pemanfaatan yang paling menguntungkan sehingga dapat mendorong terjadinya perubahan pemanfaatan lahan. Alih fungsi lahan atau konversi lahan merupakan perubahan fungsi baik itu sebagian maupun keseluruhan dari suatu kawasan lahan, dari fungsi semula menjadi fungsi lain. Kemudian mudahnya perizinan untuk alih fungsi lahan juga dianggap menjadi penyebab berkurangnya lahan pertanian di Indonesia. Hal ini disebabkan karena lahan pertanian pangan, terutama sawah, merupakan lahan dengan land rent atau sistem sewa tanah yang rendah. Alih fungsi lahan yang terjadi di Indonesia bukan hanya karena peraturan perundang-undangan yang tidak efektif, baik itu dari segi substansi ketentuannya yang tidak jelas dan tidak tegas, maupun penegakannya yang tidak didukung oleh pemerintah sendiri sebagai pejabat yang berwenang memberi izin pemungsian suatu lahan, tetapi juga tidak didukung oleh tidak menariknya sektor pertanian itu sendiri. Langka dan mahalnya pupuk, alat-alat produksi lainnya, tenaga kerja yang semakin sedikit, serta diperkuat dengan harga hasil pertanian yang fluktuatif, bahkan cenderung terus menurun drastis, mengakibatkan minat penduduk ataupun sekedar mempertahankan fungsinya terhadap sektor pertanian pun menurun. Mengacu pada keadaan masyarakat tani Indonesia, sekarang ini kurang lebih dari 60% para petani adalah petani tidak memiliki tanah pertanian sendiri. Sebagian mereka itu merupakan buruh tani, sebagian lagi mengerjakan tanah orang lain sebagai penyewa atau penggarap dalam hubungan perjanjian bagi hasil. Para petani yang mempunyai tanah atau sawah dan atau tanah kering, sebagian besar tanahnya masing-masing kurang dari 1 hektar, yang hasilnya tidak cukup untuk hidup layak. Realita yang ada di masyarakat Indonesia, sebagian besar menggantungkan hidupnya dengan secara bertani, serta memanfaatkan lahan pertanian sebagai pekerjaan. Dengan adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan, mereka merasa dirugikan karena sulitnya irigasi, serta kurangnya lahan untuk bercocok tanam, karena mahalnya tanah pertanian dan menyebabkan menurunnya swasembada pangan secara drastis. Antara 2008 dan 2015, negara kita telah kehilangan setidaknya 5 juta petani dan diperkirakan terus menurun. Jika keadaan ini terus bertahan, kemungkinan dalam 50 tahun sudah tidak ada lagi petani di negara kita. Latar belakang utama hal ini terjadi karena adanya perubahan iklim. Indonesia juga termasuk yang terendah, yakni ke-110 dalam kategori sumber daya alam dan ketahanan pangan dari Indeks Ketahanan Pangan pada tahun 2019. Data ini menunjukkan lemahnya ketahanan pangan kita sebagai akibat dari perubahan iklim dan menipisnya sumber daya alam. Selanjutnya yang menjadi resiko petani kita adalah adanya ketidakstabilan harga pangan.
Berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat, statistik pertanian menunjukkan penurunan luas sawah baku yang pada 2014 seluas 900.036.529 hektar menjadi 900.029.24 hektar tahun 2015. Sementara itu, lahan baku sawah tahun 2016 terus menyusut menjadi 916.000 hektar. Pengembangan infrastruktur transportasi menjadi faktor utama alih fungsi lahan di Jawa Barat. Di Kabupaten Bekasi misalnya, kawasan perekonomian dan pemukiman baru kini hadir di kawasan tetangga ibu kota itu seiring pembangunan jalan tol. Pembangunan jalan tol juga diperkirakan semakin mempercepat alih fungsi lahan sawah. Padahal dulu, Bekasi merupakan kawasan sentra penghasil padi. Seperti diberitakan sebuah media, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Jawa Barat, Dadan Ramdan mengatakan hampir 300.000 hektar dari luas Provinsi Jawa Barat ternyata sudah digunakan sebagai lahan tambang yang aktif beroperasi sampai sekarang. Selain di Jawa Barat, berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik DIY Yogyakarta, bahwa tercatat di Provinsi DIY masih terdapat lahan sawah seluas 55.650 hektar pada tahun 2014 yang kemudian menyusut menjadi 55.425 hektar pada tahun 2015 dan menyusutnya kembali menjadi 55.292 hektar pada tahun 2016. Artinya, dalam kurun waktu dari tahun 2014 hingga 2016, 358 hektar lahan pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta telah beralih fungsi. Jika hal tersebut dibiarkan tanpa adanya perbaikan, maka bukan tidak bukan jika lahan pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta akan habis dan yang lebih parahnya akan dapat menyebabkan krisis pangan. Jika diperhatikan penyebabnya adalah karena semakin pesatnya industri pariwisata, perdagangan, dan jasa. Dalam kurun waktu 2010 hingga 2011, laju pertumbuhan produk domestik regional bruto dari sektor pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami pertumbuhan yang negatif. Jika tahun 2010 sektor pertanian menyumbang PDRB sebesar 3,63 triliun, pada tahun 2011 angkanya turun sebesar 2,12% menjadi 3,55 triliun. Pelan tapi pasti, sektor pertanian di Yogyakarta pelan-pelan mulai ditinggalkan oleh penduduknya. Minimnya sumbangsih sektor pertanian terhadap perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta tidak terlepas dari kultur pertanian masyarakatnya. Kebanyakan pertanian di Provinsi Yogyakarta adalah pertanian skala kecil dengan luas lahan sekitar 0,3 hektar per kepala keluarga. Kebanyakan mereka adalah petani utun, yaitu petani yang juga merangkap sebagai tukang kayu atau batu, peternak, bahkan menarik becak. Lebih dari 80% petani di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah petani gurem. Rata-rata latar belakang pendidikan sebagian besar petani hanya setara atau tidak lulus sekolah dasar. Selain itu, lebih dari 40% anggota rumah tangga pertanian hanya berstatus buruh tani. Hampir separuh, 46% dari buruh tani tersebut juga sudah berusia lanjut usia
yaitu di atas 55 tahun.